Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul dan bertatap muka untuk kita sama-sama menjalani salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu menuntut ilmu agama. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu, di mana kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-khauf dan juga roja, rasa takut dan juga khawatir yang harus dimiliki di dalam setiap hati kita seorang mukmin, yang itu kemudian akan menjadi kesempurnaan imannya. Dan kita telah menjelaskan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, di mana beliau pernah mengatakan bahwasannya wa mimma yanbaghi ayyu'lam anna man raja syai'an istalzama raja'uhu umuran. Jadi beliau pernah mengatakan bahwasanya seseorang yang ingin benar rojanya atau rasa pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memenuhi 3 unsur, di mana yang pertama adalah dia harus mencintai sesuatu yang menjadi pengharapan dia. Dan kemudian yang kedua adalah merasa khawatir atau merasa takut akan kehilangan apa yang menjadi pengharapannya. Dan kemudian yang ketiga adalah dia bersungguh-sungguh untuk mengejar apa yang menjadi pengharapannya. Dan poin-poin ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu sampai kepada contoh, ya, di mana sebagian sahabat Rasulullah SAW yang mulia, di mana mereka mempraktekkan bagaimana seharusnya memiliki rasa roja dan juga rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah, ya, apa yang kita kisahkan dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang bahkan beliau sampai berangan-angan menjadi sehelai rambut di tubuhnya seorang mukmin karena khawatir, ya, akan dahsyatnya hari penghisaban. Ya, padahal kita sama-sama tahu bahwasannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Bahkan beliau adalah seorang yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul pernah mengatakan Abu Bakar fil jannah, ya, bahwasanya Abu Bakar tempatnya di surga. Tapi dengan hal itu tidak kemudian membuat beliau merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan adabnya. Maka beliau begitu luar biasa merasa takut akan adab Allah, takut pada hari penghisaban nanti, ya, akan nasibnya bagaimana, sampai-sampai beliau pun berangan-angan menjadi sehelai rambut yang kemudian tidak ada hisab, ya, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa yang dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah dikisahkan suatu ketika, ya, sedang sholat malam, ya, sambil membaca Al-Quran, dan ketika beliau membaca salah satu ayat di dalam surat At-Tur, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna adzaba rabbika lawaqi', ya, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan terjadi. Dan ketika beliau membaca ayat yang mulia ini,
di dalam surat At-Tur ayat 7. Maka kemudian beliau pun menangis, ya, menangis terseduh-seduh, menangis yang memilukan hati, bahkan sampai ya gara-gara tangisan itu beliau pun jatuh sakit, ya, dan gara-gara sakit tersebut lalu kemudian kaum muslimin pun yang menjenguk beliau, ya. Dan ini yang kita dapati dari generasi terdahulu, masya Allah, ya, saking begitu khawatirnya akan azab Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi. Padahal kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga adalah seorang yang dijamin masuk surga, tapi kemudian ya tidak membuat beliau merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda sekali dengan kondisi kita di zaman ini, di mana kita dapati sebagian orang di zaman ini ketika membaca Al-Quran kemudian dimain-mainkan, ya, bahkan sebagian mereka ada yang ketika membaca Al-Quran ayat tentang adab, ayat tentang hari kiamat, tapi kemudian dijadikan bahan bercandaan, ya. Maka tentu ini adalah suatu hal yang sangat berbeda jauh dengan apa yang telah dicontohkan oleh para salaf kita terdahulu, di antaranya adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan bahkan para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah, ya, di saat beliau setelah ditikam, ya, ini adalah detik-detik menjelang ajal beliau radhiyallahu anhu, dan ketika itu beliau pun, ya, oleh anaknya dipangku, ya, kepalanya diletakkan di pangkuannya, tapi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghardik anaknya, ya, dengan mengatakan, waiha dha khaddi 'alal ardi asahu ayyarhamani. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya, letakkan pipiku di atas tanah, nggak usah dipangku, gitu, kalau bahasa kita, tidak usah dipangku, tidak usah kemudian seolah-olah seperti memuliakanku, tidak, letakkan pipiku di atas tanah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepadaku, ya. Kemudian beliau pun mengatakan, waila ummi illam yaghfirani. Sampai 3 kali beliau mengatakan seperti itu, yaitu sungguh celaka ibuku kalau seandainya Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Dan beliau mengulangi sampai 3 kali. Dan ini sosok Umar bin Khattab yang telah dijamin masuk surga. Ya, beliau tetap merasa khawatir bahkan menjelang kematiannya. Ya, lalu kita dapati banyak di antara kita yang merasa aman dengan dosa yang menggunung, ya, sehingga kemudian kita bermudah-mudah dalam melakukan kemaksiatan, malas di dalam melakukan kebaikan, malas di dalam melakukan ketaatan, lalu kemudian kita merasa pede bahwa kita pasti terhindar dari siksa api neraka dan kita pasti masuk surga. Maka tentu sungguh sangat jauh kondisi kita dengan kondisi mereka. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memastikan keridhaan diberikan kepada mereka, ya, karena masya Allah, ya, mereka adalah generasi-generasi yang luar biasa ketakwaannya, luar biasa rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah mengatakan, ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sampai-sampai Allah mengatakan, aku ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada kami, yaitu para sahabat, karena begitu luar biasa keimanan mereka, begitu luar biasa rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, begitu juga dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau pernah menjenguk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, menjelang wafatnya. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas, ya, bertujuan ingin menghibur, ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan, wahai Umar, ya khalifatal muslimin, engkau telah melakukan banyak kebaikan, engkau telah membuka daerah-daerah kaum muslimin, engkau telah membebaskan daerah kekufuran menjadi daerah keimanan, dan seterusnya disebutkan semua kebaikan satu demi satu yang begitu banyak. Tapi kemudian apakah gara-gara itu membuat Umar kemudian berbesar hatinya, lalu kemudian merasa pede masuk dalam surga, merasa pede terhindar dari siksa api neraka? Justru apa tanggapan Umar? Umar mengatakan, wallahi waditu anni anju la ajra wala wizra. Demi Allah, aku berharap itu semua impas. Artinya nggak masalah, nggak ada pahala juga. Yang penting tidak ada dosa. Maksudnya yang penting dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang sudah beliau lakukan pantas, ya, untuk kemudian beliau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disebutkan juga, ya, bahwasannya kalau kita lihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
ya maka kita dapati di bawah matanya itu ada 2 garis hitam, ya 2 garis hitam di pipinya, di atas matanya. Dan ini disebabkan apa? Karena beliau banyak menangis, ya karena beliau banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini jadi renungan bagi kita para jamaah sekalian rahimakumullah, ya bahwasanya kehidupan itu singkat, ya jangan sampai kita justru lebih banyak tertawanya, ya daripada lebih banyak menangisnya. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, ya pasti kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawanya. Ya, jadi kita bisa lebih sering-sering membaca bagaimana kisah para sahabat, bagaimana kisah para salaf dalam mereka ya mempraktekkan al-khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan begitu keimanan kita akan lebih sempurna. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya juga kisah sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah manusia yang mulia. Ya, saking mulianya sampai-sampai malaikat merasa malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karena beliau memiliki rasa malu yang luar biasa. Dan bahkan Utsman bin Affan ya adalah salah satu menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Utsman bin Affan sampai dinikahi oleh 2 putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya diistilahkan atau dilaqabi, digelari Dzu An-Nurain, ya, bahwasanya Utsman bin Affan adalah seorang yang memiliki 2 cahaya, yaitu 2 putrinya Rasulullah SAW yang dinikahkan kepada Utsman. Namun Utsman juga sebagaimana halnya 2 sahabat sebelumnya, maka Utsman juga adalah seorang yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan Utsman fil jannah, Utsman di dalam surga. Tapi apakah kemudian itu membuat beliau merasa aman dari siksa Allah, merasa pede, ya, merasa kemudian saya nggak usah capek-capek ibadah lagi, nggak usah capek-capek bersusah payah meninggalkan kemaksiatan? Tidak. Tapi justru tetap ya beliau memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan adabnya, takut akan hari kebangkitan, takut akan hari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaumul hisab. Sampai-sampai diceritakan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana idza waqafa 'ala al-qabri yabki hatta yabulla lihiyatahu. Bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau setiap ya datang ke pemakaman, berdiri di sisi pemakaman, maka beliau selalu menangis. Tidak peduli siapa yang ada dalam makam itu, apakah mungkin orang terdekatnya atau bahkan orang tidak dikenal. Yang penting ketika berada di pemakaman beliau menangis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan zurul maqabir lidzudzakirakumul maut. Ziarahilah kuburan agar kalian ingat akan kematian. Suatu saat kita yang ada di dalam lahat ini, suatu saat kita akan berada di balik tanah ini. Ya, dan kemudian akan ada hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan ada fitnah di mana malaikat mendatangi kita akan memberikan berbagai macam pertanyaan yang disebut dengan fitnah kubur. Beliau menangis. Ya. Khawatir tidak bisa menghadapi fitnah kubur. Beliau menangis khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah di hari pengadilan nanti. Ya, ini sosok Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang itu berbeda jauh dengan kondisi kita. Ya, kondisi kita ketika datang ke pemakaman atau lewat, ya, justru ya, banyak yang tidak menjadikan hal itu sebagai pelajaran. Ada sebagian kita ketika lewat di pemakaman ya biasa aja. Ya, seolah tidak terjadi sesuatu apapun. Atau bahkan ada sebagian yang kemudian bercanda, cekikikan, tertawa, ya, seolah tidak menyadari bahwa suatu saat Anda akan ada di sana. Padahal Rasulullah SAW pernah suatu ketika, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, pernah didatangkan salah satu jenazah dari kalangan Ansar, yang ketika itu dihadirkan, ya ingin dimakamkan. Dan Rasulullah SAW berada di tepian makam tersebut. Nah, ketika si jenazah ini dimasukkan dalam liang lahat, maka para sahabat menyaksikan di mana Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Tangisan yang sangat memilukan. Bahkan sampai digambarkan air mata beliau itu menetes membasahi tanah di hadapannya. Ini menunjukkan tangisan yang bukan sekedar tangisan. Tangisan yang luar biasa. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya ashabi, limithli hadzal yaum fa'iddu
wahai para sahabatku, untuk kondisi saat dimana kita berada di liang lahat ini, maka persiapkan diri kalian. Kita hidup di dunia ini tidak lain hanya dalam rangka untuk mempersiapkan diri di saat kita berada di liang lahat. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Dengan iman dan amal saleh. Keimanan yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, dan amal saleh yang murni berdasarkan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi menangis. Dan itu sangat berbeda yang kita dapati di antara kita di zaman ini. Ya, terlebih ketika hari Lebaran. Ya, mereka mengistilahkan ada ritual namanya nyadran, ya, atau apalah istilahnya. Setelah sholat Id, kemudian salam-salaman, kemudian sekeluarga pergi ke pemakaman, ya, entah pemakaman orang tuanya, kakek neneknya, ya, anak dan cucu semua berkumpul. Bahkan ada sebagian mereka gelar tikar di sana, bawa makanan, kemudian baca Al-Quran di sana, baca zikir-zikir tertentu, kemudian makan-makan di sana sambil bercanda-bercanda. Wahai fulan, kakek ini cucu-cucunya udah pada gede, udah pada dewasa, sambil bercanda, cekikikan seterusnya, seolah-olah mereka bisa berinteraksi dengan kita. Mana kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya? Justru di saat kita berada di kuburan tersebut, dia berada di pemakaman, justru seharusnya itu menjadi bahan perenungan kita bahwa suatu saat, ya, kita akan berada di sini. Ya, dan ini adalah salah satu cara untuk kemudian kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Maka ketika syahwat antum meningkat, artinya ingin mengejar duniawi, ingin ini, ingin itu, ingat kematian. Ya, bahwa suatu saat akan ada fase di mana kemudian kita harus berhenti dari semua hiruk pikuk dunia ini, di mana kita tidak bisa menikmati dunia ini lagi. Yang ada adalah hari pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan selama di dunia, itu kematian. Maka lihat apa yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, saking besar rasa khauf dan roja beliau, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai-sampai beliau pun ketika berada di tepi kuburan, maka kemudian beliau pun langsung menangis dan sampai membasahi jenggotnya. Bahkan beliau pernah mengatakan, "Lau annani bainal jannati wan nar, la adri ila ayyihima yu'maru bi, lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyihima asir." Beliau radhiyallahu anhu, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau seandainya suatu saat aku berada di antara surga dan neraka dalam rangka menunggu keputusan Allah, dan ketika itu belum diketahui apakah beliau masuk surga atau masuk neraka, maka beliau berangan-angan di saat itu, sebelum beliau mengetahui akan dimasukkan dalam surga atau neraka, beliau berangan-angan lebih baik aku menjadi debu, ya, menjadi debu atau menjadi sebutir pasir yang kemudian bisa terbang, yang tidak ada hisabnya di sana. Karena begitu khawatirnya jangan-jangan saya akan dikabarkan akan masuk neraka. Padahal beliau adalah orang yang dijamin masuk surga, tapi sampai demikian luar biasanya khauf beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus ada rojanya di sana. Ya, dan itu lagi-lagi kita katakan berbeda jauh dengan kondisi kita atau sebagian kita yang kemudian merasa aman, ya, dengan menumpuknya dosa dan sedikitnya amalan, lalu dengan pede dia katakan saya pasti akan masuk surga, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa saya karena Allah Rahman dan Rahim. Kemudian juga para jamaah sekalian rahimakumullah, begitu juga kita saksikan, ya, di dalam kisah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau juga manusia terbaik setelah tiga sahabatnya tadi, dan beliau juga adalah salah seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga salah satu menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau disebutkan adalah sesosok orang yang sering sekali menangis. Wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnataini, dan beliau adalah seorang yang sering menangis dan juga memiliki rasa takut yang luar biasa. Ya, tapi takutnya bukan dari hal-hal yang kita takutkan selama ini, takut kehilangan dunia, ya, takut akan hal-hal yang sifatnya sepele,
Tapi beliau dikatakan bahwasanya kana yashtaddu khaufuhu min ithnataini. Bahwasanya beliau itu begitu besar rasa takutnya dari dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah tulul amal. Itu beliau sangat takut sekali terhadap panjangnya angan-angan. Yang mana hal ini banyak menghinggapi kita. Ya, banyak seorang yang berangan-angan, saya pengen punya mobil merek ini, saya pengen punya rumah lebih besar lagi, saya pengen ini, pengen itu, semua yang kaitannya dengan dunia. Ya. Mereka tidak sadar bahwasanya segala angan-angan kita suatu saat bisa saja terhenti dengan ajal. Ya. Makanya hal ini justru adalah suatu yang paling ditakutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena apa? Tulul amal yunsil akhir. Karena orang yang panjang angan-angan membuat dia lupa akan akhirat. Ya benar. Dia lupa bahwasanya kehidupan dia di dunia ini sangat terbatas. Rasul pernah mengatakan amaru ummati baina sittina wa sab'in wa aqallu man yajudu dzalik. Umur umatku kata Rasul antara 60 sampai 70. Dan sedikit di antara umatku yang lebih dari 70. Ya, tapi kemudian dibuat dia panjang angan-angan. Saya nanti usia sekian, saya harus menjabat dengan jabatan ini, harus meraih ini, harus meraih itu, harus punya pendapatan sekian, harus punya gedung, harus punya ini. Masya Allah. Maka seorang yang senantiasa panjang angan-angan akan lupa kehidupan akhirat. Seolah-olah dia akan hidup selamanya di dunia ini, padahal tidak. Dan ini yang ditakuti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kemudian juga hal yang kedua yang paling ditakuti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah ittiba'ul hawa, yaitu senantiasa mengikuti hawa nafsu. Ya, tentu hawa nafsu ini tidak selalu diidentikan dengan sesuatu hal yang sifatnya seksologi gitu, bukan ini. Tapi hal-hal yang kaitan dengan keinginan dia. Ya. Atau juga terkait dengan masalah ibadah, yang dia lebih mendahulukan hawa nafsu dalam beribadah. Ya. Atau dalam hal ini misalkan dia taklid buta kepada seseorang. Ya. Tidak peduli orang yang dia ikuti benar atau salah, yang penting saya ikut dia. Dia keturunan wali, dia keturunan kiai, dia keturunan habib, dan seterusnya. Nggak peduli mau salah mau benar, saya ikut. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Dan ini yang paling ditakuti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena beliau mengatakan bahwasannya seseorang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka membuat dia tertutup dari kebenaran. Ya. Dan kita dapati orang-orang model seperti ini sudah jelas kebenaran di hadapannya, sudah jelas kebenaran terkait dengan masalah agama. Ya. Qala Allah, qala Rasul. Ini perkataan Allah, firman Allah, ini sabda Rasulullah SAW. Dan ini apa yang dipraktekkan dan difahami oleh para sahabat, sudah jelas kebenaran di hadapan dia. Tapi dia bilang ini enggak sesuai dengan nenek moyang kami, tidak sesuai dengan tradisi dan seterusnya. Ya. Dan ini mendapatkan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Allah mengatakan siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran, setelah jelas hidayah ada di hadapannya. Sudah jelas ini Al-Quran, ini hadis, ini perkataan para sahabat. Tapi kemudian dia lebih memilih pendapat orang lain, dia lebih memilih mengikuti tradisinya, lebih memilih perkataan kiainya atau siapapun orang yang mereka anggap sebagai orang-orang mulia, dengan menabrak Al-Quran dan Sunnah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia lebih memilih jalan selain orang beriman, maksudnya selain jalannya para sahabat. Karena ketika ayat ini turun, tidak ada seorang pun yang dikatakan sebagai orang beriman kecuali para sahabat. Maka apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Di dunia akan mendapatkan hukuman yang sangat keras, yang sangat mengerikan. Apa itu? Dibiarkan oleh Allah dalam kesesatannya. Makanya kita dapati orang seperti ini sulit untuk mendapat hidayah, karena mereka merasa benar. Mereka merasa berada di jalan kebenaran padahal keliru. Mereka merasa ada di atas ketaatan padahal kemaksiatan. Ini hukuman yang sangat berat di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Dan di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali.
Dan dua hal inilah yang sangat ditakuti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga membuat beliau sering menangis, yaitu panjang angan-angan dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya, sehingga kemudian membuat dia tertutup dari yang namanya kebenaran. Dan masih banyak lagi para jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa contoh di kalangan para sahabat terkait bagaimana mereka mempraktekkan al-khauf dan roja. Dan tidak mengapa kita sebutkan semua kisah-kisah para sahabat ini, sehingga kemudian untuk motivasi bagi kita semuanya untuk belajar agar kemudian kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka, dan berharap kita juga akan mendapatkan keridhaan sebagaimana mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang waktu yang membatasi kita, ya untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Masih tersisa beberapa menit. Silakan kita buka tanya jawab. Falyatafaddal. Silakan. Nggak ada ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ya bisa kita fahami dengan baik. Ya, dan tentu berkait dengan ilmu, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak akan bermanfaat sebuah ilmu kecuali jika ilmu itu kita fahami dengan baik dan kemudian langsung kita praktekkan, langsung kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa beriman dan juga beramal saleh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita husnul khatimah, dan Allah sebagaimana telah mengumpulkan kita di tempat ini juga kiranya mengumpulkan kita di surga firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.